Mas Mardigu, saya mau tanya nih. Indonesia saat ini kan pivot miring dengan Tiongkok. Itu keuntungan terbanyak adalah personal benefit atau country benefit ya? Sebuah kalimat di awal telepon dari sahabat saya yang saat ini menjadi dosen di kampus kenamaan di negeri Paman Sam membuat saya terdiam. Personal benefit atau country benefit? Astagfirullah, asli saya nggak mikir panjang. Yang saya akhirnya balik bertanya, apa itu country benefit? Country benefit saya coba jelaskan sekilas, katanya kemudian, yaitu sebuah kegiatan ekonomi yang membuat keuntungan multidimensi, seperti neraca perdagangan sebuah negara menjadi naik, cadangan devisa negara naik karena produknya untuk ekspor dengan menerima multinational currency, aset negara bertambah dengan nilai tambah produksi yang tinggi. Tenaga kerja lokal terserap, bahan baku produksi TKDN-nya barang buatan dalam negerinya di atas 90%. Tidak ada flight capital pelarian dana keluar, ada alih teknologi ke tenaga kerja lokal, manfaat pajak tinggi, produknya memberi kekuatan politik di luar negeri negara tersebut. Kalau personal benefit, saya pun bertanya kepadanya. Ya, yang untung hanya personalnya saja. Yang membawa proyek atau yang menginisiasi proyek, dia yang untung. Cadangan devisa negara jadi minus. Aset negara atau natural resources capital jadi hilang. Hasil pajak kecil. Bahan produksinya semua asing. Pinjaman dana juga asing. Tenaga kerja asing dalam tingkat manajerial ke atas. Tenaga kerja lokal hanya buruh kasar. Tidak ada alih teknologi. Transaksi ke luar negeri namun duit capex, capital expenditure, nggak pernah balik masuk ke Indonesia lagi. Hanya operational expenditure yang masuk dan uang yang dibayar untuk membeli bukan multinational currency seperti dolar, tetapi mata uang negara pembeli. Misalnya yang beli Malaysia dibayar pakai ringgit, yang beli Vietnam dibayar pakai dong Vietnam. Itu namanya bilateral currency. Ini tidak membuat keuntungan atau country benefit sama sekali. Jadi kembali saya tanya kepada Anda, Mas, investasi yang masuk ke Indonesia banyak yang menguntungkan secara personal benefit atau country benefit? Demikian dosen senior itu bertanya ulang kepada saya. Kepala saya pun langsung melayang ke data-data banyaknya TKA yang memang saat ini tidak bisa digantikan oleh tenaga lokal katanya. Proyek-proyek di Sulawesi, proyek di Kalimantan, di Jawa, di Sumatera yang terutama adalah proyek power plant atau PLTU batubara. Membuat cadangan devisa naik nggak ya? Teknologi asing semua nggak ya? Dana asing semua nggak ya? Berapa pajak yang sudah dihasilkan? Tinggi nggak ya? TKA-nya sedikit atau banyak? Saya berpikir keras sambil mencari fakta data. Tanpa waktu lama, data tersebut mulai menumpuk di depan saya. Kemudian saya dengan pede menjawab, country benefit Pak yang lebih banyak. Nggak ada yang namanya personal benefit di Indonesia saat ini. Semuanya country benefit. Dalam hati saya malas melanjutkan dan membahas. Biar cepet aja. Wah, selamat kalau begitu. Indonesia pasti menjadi negara yang keluar dari masalah resesi yang menimpa banyak negara saat ini. Demikian dia berkata dengan nada riang. Lalu saya ingat video Mas Mardigu 2 bulan yang lalu mengatakan bahwa Juni 50.000 yang terpapar COVID dan Juli akhir 100.000 orang terpapar COVID. Dan itu tepat sekali. Dan saya mau nanya, lalu Anda nggak mau diskusi tentang COVID setelah itu, namun mengatakan Desember bisa 500.000 yang terpapar di Indonesia. Mas Mardigu kemudian selalu berulang-ulang mengatakan, waspadai akhir September, waspadai akhir September. Emang ada apa di akhir September menurut Anda, Mas? Saya jawab perlahan pertanyaannya yang terakhir tersebut. Gini Pak, saya takut perang militer dijalankan. Saya takut November Trump menang Pilpres. Kemudian saya takut Amerika menang perang dengan Tiongkok. Dan saya takut sekali protokol Ghost Fleet dijalankan. Jujur, saya tidak tahu siapa di negara Indonesia saat ini yang menjelaskan ancaman atau who define nation threat dan mempunyai skenario untuk mengantisipasi nation threat-nya. Mendefinisikan ancaman lalu menyiapkan antisipasinya seperti halnya sebuah moto Latin yang Jenderal Napoleon Bonaparte pernah pakai. Civis pacem para bellum adalah moto pasukan elit yang menyatakan kalau Anda mau perdamaian, bersiaplah untuk perang. Ngomong-ngomong, saat ini nama kode pasukan Amerika dan pasukan beberapa negara yang mengepung Laut Natuna Utara di dalam berperang melawan Tiongkok adalah Civis pacem para bellum. Ini kode keras di mana setiap negara yang memahami nama kode ini harusnya mulai menerjemahkan kemudian bergerak mengantisipasi. Karena itu kita mengingatkan Amerika dan sekutunya serius mau menghajar Tiongkok. Ini yang saya takutkan kejadian di akhir September mendekati masa Pilpres di Amerika. Bentuk pasti perangnya apa itu saya kurang tahu. Namun mudah-mudahan saya salah lagi. Yang penting tidak ada personal benefit dari miringnya Indonesia ke Tiongkok. Iya nggak? Betul nggak? Setuju nggak?